malam Selasa ini, selain mendapatkan ilmu yang saya sampaikan, sampai mendapatkan ilmu dengan sendirinya, namanya ilhamiyun. Paham Pak? Jadi kadang-kadang sampai ngaji begini, yang saya sampaikan nggak paham, karena akal sampai nggak teko. Tapi sampai punya kesadaran ilhamiyun, sadar dengan apa yang kamu lakukan itu gak salah. Paham Pak? Sedangkan yang nggak ikut ngaji, yang nggak dapat, itu namanya ilhamiyun. Lek wong Jawa ngarani barokah. Jadi sampai ngaji ke Asajadah ini, kalau tidak mendapatkan idrokil akli, pemahaman yang saya sampaikan, akan mendapatkan hidayah dari Allah dengan sendirinya, sebab sampean mau datang ke masjid Asajadah. Rasulullah Pak, uswatul hasanah kita itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Pak, sehebat sampean ya Pak Wahyu, Pak Samingun. Nabi Muhammad kan nggak bisa baca dan sekalah bisa sampean Pak. Nabi Muhammad itu bukan SPDI, siapa si SPDI, Wahyu SPDI, kalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad loh gak ada SPDI-nya, sekolah aja enggak. Tapi uswatun hasanah itu namanya mukjizat. Lek sampean dudu mukjizat to Nabi dudu itu ilham kaweruh hidayah dari Allah, sebab sampean mau melakukan amal kewajiban, yaitu datang ke tempat pengajian, tempat dapat ilmu kesendiriannya Pak. Sampean kalau ilmu itu gampang kalau didapat, dengan lihat YouTube dapat ilmu, tapi keberkahan ilham tidak akan didapat dengan YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awsafu, maka ada pun beberapa sifat ad-damimiyatu yang tidak terpuji, itu kal hasadi, seperti sifat hasud. Sifat hasud adalah kita tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat, kedudukan, harta benda, keilmuan. Kita tidak senang Pak, dan kita merasa senang jika orang lain di bawah kita. Kalau di dalam kitab Ihya juz 3 ada hadis al-mu'minu yahbatu wal munafiqu yaksudu. Orang iman itu kepingin kayak dia, tetapi kalau orang munafik hasud. Lah ono kiai, ustaz, iki Pak Bayu, Pak Samingun contohnya, kok senang pendidikan lain gak maju, itu munafik. Lah ono kiai di pondok pesantren, kok dia tidak senang pesantren lain muridnya lebih banyak, lebih maju, itu kiainya munafik. Loh, itu jujur Pak, yang munafik itu bukan sampean-sampean kiai, podo ae Pak, podo ae kiainya munafik. Makanya pondok pesantren modern itu tidak berani ngaji kitab Ihya Pak, nanti nyindir terus. Kalau di pondok pesantren modern kok berani membaca kitab Ihya, nanti muridnya tahu cacatnya kiainya sendiri. Makanya Pak, itu rahasia, ini rahasia Pak. Coba Darul Ma'arif dan lain sebagainya di sidang modern, nggak ada kajian kitab kuning bab tasawuf Pak, ketahuan cacatnya kiainya nanti. Itu sampean yang ngono Pak. Lek sampean Masjid Asajadah senang lebih maju daripada orang lain, dan senang yang lain nggak maju, sampean takmir masjidnya munafik kabeh iku Pak. Munafik Pak. Kok ono nang kitab Ihya juz 3. Munafik cuma bentuknya kiai, ustaz ngono to Pak. Tapi sih lumayan munafik kok kan sih mlebu neraka suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hasud Pak ya. Hasud itu adalah kita tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, luwih pinter. Dan sampean ana wong kok luwih pinter, ngajine luwih penak, kok sampean gak seneng, iku munafik sampean. Ngono paham Pak ya? Ya kudu syukur, alhamdulillah ana sing luwih pinter, aku gak ngundak enteng, lek sing ngaji kae ngono Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya munafik. Terus wal khuddulan unek-unek elek. Jadi sebab hasud terus unek-unek apa punya menyimpan dendam apa jenenge ya, unek-unek apa Pak bahasa Indonesia Pak?
Ya kita punya unek-unek lah. Punya rasa tidak senang pada orang lain. Itu ya. Itu hikdu. Ya. Pertama, mengapa sifat yang tidak terpuji kok hasud, Pak? Sebab hasud itu, Pak, kita ekonominya seret, Pak. Kalau kita tidak senang jika orang lain rezekinya lebih lancar, pasti kita akan berdoa, ya, dia hancur kan gitu, Pak. Dia akan ikut hancur. Kalau doanya itu enggak diterima, itu yang hancur kita sendiri, Pak. Loh, nek hadis sing enteng ini, Pak, hadis sing enteng, inna wa fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong, memberikan kesuksesan kepada kita selama kita punya keinginan ingin mensukseskan orang lain. Sebaliknya, Allah akan menghancurkan kita kalau kita ingin menghancurkan orang lain. Lah sampean ekonominya seret. Kalau sampean berdoa orang lain ekonominya seret. Coba kalau manusia itu ingin berdoa, loh, sehingga di dalam doa itu ada yang keras, Pak. Di kajian kitab Jami Usul Aulia itu ada yang keras gini, Pak. Sejelek-jelek amal itu orang yang beramal minta ganti. Sholat jaluk swarga itu elek, Pak. Loh, kode-kode hadisnya yang ini, kias itu orang-orang tapi podo. Gitu contohnya ini. Nang Quran kan gak ada zina haram, Pak, ya. Orang ada, Pak. Apakah ada di Quran zina haram? Enggak ada, Pak. Yang ada itu wala taqrabu zina. Janganlah kau mendekati zina haram itu kias. Jenenge kias waliyah. Kias yang lebih utama, Pak. Mau mendekati aja tidak boleh apa maka melakukan itu namanya kias. Lah sekarang ada orang yang tidak memakai ijma kias, langsung Quran hadis bingung, Pak. Itu seperti contoh di dalam hadis, orang yang boleh dihormati itu karena orang punya kebaikan, bukan karena kekayaannya. Yang nomor dua, orang yang punya ilmu. Kalau Qurannya yarfa'u waladina minkum waladina utul ilma darajat. Tapi mengapa kita orang NU atau orang Jawa itu kalau ada anaknya kiai kok dihormati? Iki secara membaca tekstual tidak pakai kias, tidak boleh kita menghormati anaknya kiai. Kita tidak boleh menghormati anaknya guru. Biasanya yang mau menghormati anaknya kiai guru biasanya wong ahli sunnah wal jamaah NU. Kenapa? Dia pakai kias, pakai adab, tak pakai tata krama. Bapaknya adalah guru saya, ini anaknya bapaknya, maka dia menghormati anaknya kan gitu. Tapi kalau orang Muhammadiyah gak pakai kias, ya tidak mau menghormati. Kenapa? Tekstualnya gitu, Pak. Nah, itu masih lumayan. Kalau yang bahaya itu masalah bebersih, nyabuti kelek, itu sunnah, Pak. Momo sampean gatelen ngaji ning kene, Pak Wahyu memoro nyebuti kelek nang anak karepku. Apa kamu Pak Wahyu? Sunnah, Ustaz. Kan sunnah kan, betul, Pak, ya? Itu sih mending. Cuma kalau pakai hadis yang bab itu, apa bab meludah, mungkin apal Pak Samingun itu, guru agama. Jika engkau ketika sholat ingin meludah, maka ludahkanlah di samping kaki kiri kamu atau di bawah telapak kaki. Soalnya hadisnya, coba perhatikan. Nanti saya sholat juhunu, kalau takbir masjidnya marah nggak, Pak? Ini sunnah kan gitu. Susah, Pak. Itu namanya tidak pakai kias ijma, Pak. Oh, masjidnya kayak gini. Karena hanya tekstual gak pakai ijma kias. Orang sholat tuh pakai satro. Bahasa modern satro, penghalang. Jadi kita masuk satro, Pak. Terus kami ini, sampai ada sholat ke sini kan belakangnya. Sudah ada temboknya, pakai kayu lagi diginikan depannya kayak patok kuburan. Ini sunnah betul, tapi gak pantas you know. Karena keadaan, Pak. Maka di dalam kaidah fikih ada kaidah bunyinya begini. Al-ahkam ad-diniyah tubna ala aksaril aghlab. Coba baca kitab usul fikih. Al-ahkam ad-diniyah tubna inama tubna pakai taksis. Inama tubna min aksaril aglab. Undang-undang agama itu dibuat oleh Allah
menyesuaikan keadaan, Pak. Makanya Al-Quran turunnya itu nyicil. Dulu minum-minuman keras nggak haram, Pak, kecuali kebanyakan. Dulu setelah ada orang minum arak, terus sholat, setelah sholat deleming, karena wong Arab sana sholatnya baca Quran dengan deleming sama-sama Arabnya. Lah saya pernah donga Pak, Allahumma tahhir qulubana wa ingkungana wa timpum wa tempe ana wa tahu ana. Ngono yo amin. Amin. Ki ngerti apa ora to ki? Ngono, Pak. Lah di Jawa kan ada kuluban, Pak. Lah Allahumma tahhir qulubana kan kuluban. Wa ingkungana ngono, iku ngono. Terus wa tahu ana, wa tempe ana. Ngono makmumnya amin. Ini sama aku itu, Pak. Paham, Pak? Ya karena tekstualnya itu, kadang-kadang itu orang lucu gitu, Pak. Hanya membaca tekstualnya itu. Paham, Pak? Di Al-Quran itu tidak ada, Pak, namanya narkoba haram. Nggak ada, Pak. Narkoba haram, nggak ada. Ganja haram, nggak ada, Pak. Yang diharamkan innamal khamru wal maisaru. Hanya perjudian dan khamr. Yang mengharamkan ganja haram itu kias wasataniyah. Ngono. Mana sampai kudu paham, Pak. Untung sampean gak paham, kata ngerti penak dihapusi. Dihapusi ambek wong sing dihapusi wong pokoke haram. Lah ya sing ngapusi paham iki. Sokeh. Hadise sokeh ngono wandel. Ngono ki. Wis boleh ngapusi kula, tak wacane, waca piye dalile? Yang artinya. Oh, wong dianu, mana hadisnya? Yang artinya. Repot yang artinya itu, Pak ya. Karena dalam balaghah, orang yang membaca kitab kuning, orang yang menerangkan Al-Qur'an, itu kalau gak ahli balaghah gak bisa, Pak. Kalau cuma nahwu sorof, itu bisa menerjemah kitab kuning. Menerjemah kitab kuning, kayak terjemahan Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama, itu penerjemahan nahwu sorof. Tapi yang memahamkan kitab kuning itu namanya balaghah. Semboyane balaghah ini Pak Wahyu tahu mondok kan? Wa wali ilmi nahwi kalubabi. Wa wadapun ilmu balaghah, ilmu sastra. Li ilmi nahwi, kedua ilmu nahwu, alfiyah, mriti, mutami, majrumiyah, iku kalubabi seperti halnya pati, nahwu sorof kaya ampase. Tapi ampas yo penting. Sampai tidak akan bisa melihatkan memperoleh santen nek gak ono ampase, konti, Pak. Sampai dia tidak akan memahami kitab ini kalau gak pakai balaghah. Tapi sampean pakai balaghah tok gak pakai nahwu sorof, yo gemblung. Lho sampean golek santen gak ono ampase dhisik. Santene teko ndi? Ya sing penak piye? Tuku nang toko. Kayak sampean ini ki, Pak. Sampean kan gak usah golek santen nggih. Gak usah golek apa jenenge? Ampas, gak usah golek klopo. Langsung teko nang sajadah, entuk santene ngaji. Ngono ya. Penak sampeane. Aku kok tokone, Pak. Tapi tuku bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuk ndi mau. Wal kibri lan kaya sifat kibir. Kibir itu tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, namanya kibir. Kata Rasulullah itu, Pak, dalam kitab Nasrul Diniyah yang menjelaskan kata Imam Nawawi menjelaskan perkataan Rasulullah berdasarkan hadis. Bunyinya begini, di dalam kitab Taurat kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala fit Taurat, Allah berfirman di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, inna ummahatil khotoya salasun. Hadisnya gitu, Pak. Asal mula orang melakukan kesalahan itu cuma 3. Yang pertama al-kibru, kibir. Apa sampai nggak paham? Lalu Imam Nawawi menerangkan kibir berdasarkan hadis Rasulullah, wa huwa ghamtun nas wa huwa radul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kibir adalah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, merasa dirinya yang paling benar dan meremehkan orang lain. Kayak Pak Samingun mentang-mentang sudah SPDI tidak mau menerima kebenaran dari wong cilik, itu kibir. Gampang melakukan dosa, gampang menghina orang. Makanya di dalam kitab Ihya Juz 3, wa min abwabihi, dan itu sebagian dari pintu masuknya setan untuk menguasai manusia,
adalah kibru, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ayo maca la ilaha illallah Pak, ben bisa hilang. Bersama-sama dipanjangkan yuk. La ilaha illallah yuk. La ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Di dalam kitab Tanqiqul Qaul ada hadis, cuma hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Hadis dhaif itu lebih berbobot daripada ucapan ulama. Nah, hadis dhaif, hadis yang lemah itu nilainya lebih berbobot daripada ucapan batul ulama. Pamane ini Ketua MUI Sintang berkata, bukan hasil rapat loh Pak, Ketua MUI ambil hadis dhaif itu sing berbobotan hadis dhaif. Jadi ini Kanjeng Nabi nang kitab Tanqiqul Qaul, mangkola la ilaha illallah Budimat arba'atu alfi danbin minal kabair. Barang siapa yang mau melafadzkan la ilaha dipanjangkan, lamnya panjang, la ilaha 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Pak. Alhamdulillah Pak. Tapi syaratnya kudu ikhlas mukhlison. Kudu tandane ikhlas piye? Rasulullah pernah berkata, mangkola la ilaha illallah kholison mukhlison dakhalal jannah. Barang siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan mukhlis, maka dia masuk surga. Baik di sana Rasulullah, iya, walaupun dia pernah zina, tapi tobat dhisik, lek tobat yo gak. Wa in saroko, dan dia walaupun pernah mencuri. Nah, terus Rasulullah ditanya, wa ma ikhlasuha, apa sih ikhlasnya la ilaha illallah? Tuhziruhu anil fawahish wal munkarat. Ikhlasnya la ilaha illallah yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan, jika kita setelah membaca la ilaha illallah kita bisa tertahan, menahan, tidak melakukan perbuatan faksa dan mungkar. Itu tandanya ikhlas. Lah saiki ana wong maca la ilaha illallah lame diwaca cendhek. Lek nganggo tajwid la ilaha illallah 5 harokat 2 alif seteng. Lek nganggo lek gak nganggo tajwid lane la nafi 2 harokat alif la berarti 2. Lah saiki nek maca dikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah lame malah lam tauhid. Bukan lamnya lam nafi. Payai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bocane la ilaha illallah, la ilaha illallah padha. Iku lame lam tauhid. Malah sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan ngono Pak. Mulane kelakuannya pacet elek ae. Ngono Pak Wahyu, ana pasti tahlil la ilaha illallah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngrasani wong cangkeme pancet ae kan ngono. Memocone kleru Pak. Paham Pak nggih? Mulane kula lek zikir, lek imam, iku mesti rada dawa sithik. La ilaha illallah. Harus 2. Lah, iku gak nganggo tajwid. Nganggo huruf nafi tok. Lame dawa, lam alif. Lam alif fatkala kan ngono Pak. Nggih. Baghdadi, qiraah Baghdadi kan gitu Pak. Lam alif fatkala. Lek bapak kula lek ngajari biyen wong Purworejo, lam alif jabar la. Lam ya mati doma beseu ngono. Wis ana bahasa modern doma niku beseh. Lek fatkah jabar. Lek kasra jere.
alif jere i, alif bese u. Zaman wong Purworejoan, Mbak, wong Purworejo. Nah sekarang disingkat lagi dengan modern, nggak ada doma, nggak ada sukun, nggak ada kasroh, langsung a i u, ba bi bu, kan ini kalau sekarang Pak. Kalau Baghdadi kan nggak ada alif, ba, ta, sa. Sekarang kan nggak langsung a, ba, ta, sa. Apa elek? Ya apik kabeh seperti gelem ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Wal ujbu, dan ujub, sifat yang tidak terpuji adalah ujub. Sudah mancing, Pak? Hah? Sudah? Belum. Kurang berapa menit? Ya, cukup sekian. Besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.